Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat buat kita semua. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang mungkin baru belajar untuk mengemudikan kendaraan mobil, khususnya jenis mobilnya manual ya teman-teman. Di sini nanti saya akan jelaskan step by step biar teman-teman mudah untuk belajarnya, biar teman-teman juga bisa paham ya. Dan juga di sini saya akan ngasih arahan untuk jenis kendaraannya. Itu kebetulan saya ada pakai mobil Hiace ya, Toyota Hiace manual. Nah, nanti di situ hampir semua kendaraan sih, sebenarnya semua jenis kendaraan Toyota manual ya, atau mobil-mobil Jepang manual umumnya sih hampir sama lah persnelangnya. Dari gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 nya itu rata-rata hampir sama ya teman-teman. Dan juga nanti untuk pembelajaran kali ini saya paling di awal-awal saya hanya memberikan pengenalan dulu ya teman-teman, buat cara mengetahui perpindahan giginya, koplingnya, dan segala macamnya. Nanti teman-teman bisa simak videonya supaya lebih paham lagi dan lebih jelas lagi. Oh ya, saya juga mohon bantuannya untuk teman-teman untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman, supaya saya bisa selalu memberikan info yang berguna buat teman-teman semua. Dan langsung aja deh kita simak videonya ya. Oke teman-teman, ini jenis mobil yang nanti akan kita pelajarin untuk mengemudinya. Di sini Toyota Hiace yang biasa saya kemudikan. Oh ya, saya akan kasih sedikit pengenalan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini interior dalamnya seperti ini. Manual. Oke. Kita masuk dulu. Oke. Untuk start awal biasa ya teman-teman ya, kita di kontak on. Indikator nyala. Sebelum di start, teman-teman pastikan dulu ini persneling dengan keadaan netral ya, netral, nggak masuk gigi. Kalau netral tuh dia bisa digoyang ke kiri, bisa digoyang ke kanan. Oh, ini posisi netral. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Tinggal diputar ke start. Mesin udah nyala. Saya nyalain. Oke. Nah, untuk yang pemula, buat teman-teman yang baru pertama kali mau belajar, baru pertama kali belajar, saya akan kasih perkenalan dulu nih dari transmisinya. Ya, di sini ada tulisan gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan R itu buat mundur. R itu untuk mundur ya. Kalau di Hiace ini untuk handremnya, atau ini rem tangannya, jadi sistemnya tarik bukan tangannya. Oke. Di sini yang awal ingin jalan itu kita harus pastiin dulu
kenyamanan kursinya ya teman-teman. Kursinya pastiin dulu nyamannya seberapa dengan teman-teman. Jangan sampai saat kita nginjek kopling itu kejauhan posisi kakinya. Jika sudah nyaman, pastikan kita pakai seat belt. Nah, ini saya akan kasih tahu dari gigi 1, 2, 3, 4, 5 cara-caranya ya. Untuk awal, teman-teman biasa injek kopling dulu ya. Ini kan kondisi mobil berhenti dengan handrem, jadi dipastikan dia nggak bakalan jalan, nggak akan jalan ya. Jadi nggak perlu diinjek rem. Gigi 1 itu teman-teman harus awal injek kopling dulu ya. Injek kopling sudah diinjek, lalu arahkan tongkatnya ini ke bagian kiri, pojok kiri ya, pojok kiri. Kalau udah mepet pojok, baru tongkatnya dikedepankan. Nah, ini masuk gigi 1 nih teman-teman, gigi 1. Dan untuk pindah ke gigi 2, teman-teman tarik ke angka netral dulu, terus tongkatnya dimepetin ke kiri, lalu dikebelakangkan. Nah, ini masuk gigi 2. Jadi dia ikutin arah ini ya, arah nomor-nomor ini. 1 tadi kan ke pojok kiri, lalu ke atas. Kedua netral, pojok ke kiri, lalu ke belakang. Ini gigi 2 nih teman-teman. Dan kalau posisi netral tinggal ini ke depan aja setengah. Nah, ini netral. Dan kalau dari 2 mau ke 3, tadi nih posisi 2 nih ya, pojok kiri ke belakang. Ini posisi 2. Kalau dari 2 mau ke 3, tinggal teman-teman masuk ke netral, tek, lalu ke depan, lurus ke depan ya, set. Ini 3 ya. Kalau 1 kan tadi gini tuh, posisinya kan beda. Ini 1 netral, ini 3 lurus, ini 3. Kalau keempat tinggal dorong ke belakang, netral 4. Nah, ini gigi 4. Begitupun ke 5. Kalau ke 5 netral, mepet ke kanan, maju. Nah, ini udah masuk gigi 5. Kalau posisinya dari netral mau mundur, ini dari netral mau mundur, tinggal posisikan tongkat ke pojok kanan, lalu tarik ke belakang. Nah, ini mundur R ya. Ini untuk mundur. Ini setelah mundur kita netralkan lagi. Ini netral. Oke. Nah, untuk gigi saya udah kasih ajaran ya. Jadi sesuai dengan nomornya ini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan R itu untuk mundur. Jadi kita menyesuaikan aja. Nah, ini posisi tongkat di tengah-tengah ini, sisi space antara kiri, space kanan itu tuh netral. Kalau dia masuk gigi, dia nggak akan bisa ke kanan. Kalau ini masuk gigi 1 tuh, ini jadi ke kanan itu mentok. Nah, ini berarti masuk gigi 1 nih. Jadi kalau membedakan netral itu posisinya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tongkatnya ini netral berarti. Untuk Snelleng gitu ya teman-teman. Lalu jika ingin melajukan kendaraan, awal-awal kita pastiin ya, koplingnya tekan, masuk dulu gigi 1, mepet kiri, lalu tongkatnya dorong ke depan gigi 1,
handrem kita turunin. Nah, untuk teman-teman yang pemula, pastiin handrem turun tuh kita injek remnya dulu ya. Ini untuk safety aja, untuk keamanan, biar mobil nggak langsung jalan gitu. Tapi kalau jalan rata atau jalan datar sih dia nggak akan maju mobilnya. Dipastiin injek rem, turunkan handremnya atau rem tangannya kita turunin, baru deh setelah injek rem kita lepas remnya. Kalau mau jalan, remnya dilepas ya, remnya dilepas. Bentar, saya sekalian jalan deh. Remnya dilepas pelan-pelan, koplingnya dilepas sedikit-sedikit sambil digas pelan-pelan ya. Nah, serasa udah jalan, udah nggak usah diinjak koplingnya, dia udah pasti jalan. Tuh, udah jalan. Ini gigi satu masih ya, satu. Kalau mesin sekiranya udah agak menggerung, kita masuk gigi 2, injek kopling, masuk gigi 2, lepas kopling pelan-pelan ya. Kalau udah jalan, lepas semua. Ini udah masuk gigi 2 ya, gigi 2 jalan. Sekiranya udah agak kencang lagi, baru kita masuk gigi 3. Ini saya nggak bisa kencang-kencang ya teman-teman, karena ini saya di perumahan posisinya. Jadi kalau misalkan ya di jalan raya, ini kan dari gigi 2 posisi kencang, mesin udah sedikit menggerung, tinggal teman-teman injek kopling lagi, masuk gigi 3 lurus ke depan. Gigi 3. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru-baru, pastiin juga nih dari spion sisi kanan, dari spion sisi kiri itu diperhatikan ya teman-teman. Apakah ada kendaraan lain atau ada motor, kita harus perhatikan. Saat kita mau belok juga kita harus perhatikan. Oke, ini posisi udah netral ya. Remnya saya tarik dulu. Nah, itu tadi perkenalan untuk giginya ya temannya, atau persnelengnya. Itu perkenalannya dari gigi 1 sampai gigi 5. Jadi kan saya udah kasih tahu ya teman-teman. Paling untuk awal-awal sih itu aja tuh, dari persneleng dulu tuh belajar. Kita harus bener-bener pasif dulu di persnelengnya nih, cara ngoplingnya, cara lepas koplingnya, cara ngimbangin antara kopling dengan gas. Itu dia harus seimbang. Jangan kita lepas kopling kebanyakan gas, tapi gasnya itu sedikit, pasti mesinnya itu bergetar atau bisa mati malah mesinnya gitu. Dan juga paling untuk awal-awal sih lebih ke ini aja dulu ya, belajarnya lebih ke perpindahan gigi dulu. Jadi kalau teman-teman udah pasif di situ, saya akan kasih video pembelajaran berikutnya. Posisi setir juga, cara memegangnya ya biasa senyamannya teman-teman aja. Biasa sih saya megang kendali sih seperti ini, tapi dua tangan ya, kanan kiri, karena ini saya lagi megang kamera, jadi cuman bisa kasih contoh satu tangan. Biasa saya megang setir begini biasanya. Oke. Nanti bila teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman chat ya
insya Allah saya bisa balas, pasti saya akan balas. Nah, nanti step by step video berikutnya saya juga akan kasih tahu buat teman-teman saat posisi tanjakan bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kopling dengan pedal gasnya supaya mobil itu nggak mundur. Kalau di mobil-mobil pribadi biasanya kan ada ini ya, ada handrem ketolong kebantu dari handrem. Tapi nanti saya akan kasih video tutorial ke teman-teman saat posisi nanjak, bila mana handrem ini tuh nggak ada atau handremnya rusak. Andaikan handrem atau rem tangan ini posisinya rusak, bagaimana cara kita nanjak dengan posisi mobil berhenti di tanjakan. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Dan kalau posisi seperti tadi ya teman-teman, posisi mobil udah berjalan, kita tuh megang setirnya itu jangan kaku, istilahnya jangan gemetaran gitu ya teman-teman ya, karena kita fokusnya itu harus fokus ke depan. Kita harus fokus ke depan, kita lihat sisi kamera, sisi dari spion kanan, spion kiri, kita perhatikan. Jadi setirnya itu kita jangan terlalu kaku, karena kalau kaku kadang di luar kendali nih, tiba-tiba bisa belok ke kanan atau belok ke kiri. Jadi megang setirnya enjoy aja gitu. Karena kalau dia posisi jalannya lurus, kalau kita megangnya santai, itu dia nggak akan belok-belok ke sana ke sini. Kalau mobilnya normal ya, dia nggak akan belok ke kanan sendiri, belok ke kiri sendiri gitu, nggak akan. Jadi dipegangnya santai aja. Nah, itu tadi video maju. Gimana kalau kita mundur? Oke, kita akan mundur ke posisi parkir yang mana, yang tadi itu ya, kembali ke parkiran semula ya, belakang. Jadi kita pastiin persnel posisi netral, handrem kita lepas, injek rem, kita masuk, kopling ditekan, masuk gigi mundur, pojok tongkatnya di ke pojok kanan, lalu ke belakang. Ini posisi mundur. Ini ada kameranya kebetulan nih, jadi lebih enak ada kamera mundurnya, kita bisa tahu belakang ada halangan atau enggak. Oke, ini udah mundur ya, remnya dilepas, posisi ke gas, koplingnya lepas pelan-pelan. Ini sambil ngegas sedikit ya, koplingnya sambil dilepas. Saat kita ngegas ya, pedal gasnya diinjak, kopling angkat sedikit-sedikit, tapi jangan langsung spontan diangkat, nanti mobilnya mati mesinnya. Oke, kalau sudah posisinya udah masuk gigi mundur, kita lihat spion kanan, spion kiri. Kalau saya kan di sini posisi ada kamera, jadi kamera belakang bisa ngeliat dari monitor ini. Oke, kalau yang nggak ada kameranya, kita lihat spion kanan dan spion kiri aja ya. Oke, kita mulai teman-teman. Ini posisi mundur. Oh ya, di posisi mundur nih teman-teman harus lihat juga ya jaraknya ya. Tuh jarak yang ke belakang itu, jarak parkirnya. Jangan sampai ban belakang itu terlalu mepet. Karena kalau ban belakang, ini kan posisi mobil kan panjang. Kalau mobil HS ini kan agak panjang posisinya. Jadi kalau ban belakang terlalu mepet, nggak dapat kita mundurnya. Jadi pastikan itu kurang lebih jaraknya, kalau saya lihat jaraknya kurang lebih segini ya. Ini berapa senti ya? Kurang lebih ya setengah meter lah dari batas pinggir ini nih, setengah meter jaraknya. Kurang lebih setengah meter. Kita coba mundur. Oke, kopling tekan.
pojok ke bawah, tarik tongkatnya ke bawah, tek, mundur. Oke, kita mulai. Kita lihat, kalau mundur posisi ini kan parkirannya ada di sebelah kanan, jadi kita fokusnya di spion kanan ya teman-teman. Kalau spion kiri nanti kalau udah mendekatin parkiran atau udah mendekatin garasinya. Jadi kita fokus ke spion kanan dulu. Spion kanan kita mulai mundur pelan-pelan. Kita lihat bannya pelan-pelan. Nah, hop, sekiranya ini udah mulai badannya mendekati garasi, ya kan? Jadi teman-teman putar setirnya, mulai memutar ya, pelan-pelan mulai memutar ke kanan. Karena kan kita mundurnya posisinya ada di kanan tuh. Garasinya ada di kanan. Oke. Mundur. Posisikan setir ke kanan pelan-pelan ya. Nah, sambil lihat spion. Pelan-pelan kita liatin. Nah, jaraknya kurang lebih segini ya teman-teman. Tuh, jadi bannya itu nggak sampai mentok ke batas. Tuh ya, pelan. Nah, ini kamera belakang. Oke, kita lagi pelan ke kanan. Kalau udah mau masuk hampir setengah mobil mau masuk ke garasinya, kan sebelah kiri ada pembatasnya tuh. Kita lihat di spion kiri. Nah, spion kiri itu kira-kira mentok nggak? Nah, sebelah kiri itu kira-kira mentok nggak tuh sama pembatasnya? Nah, itu kita harus perhatikan ya. Karena spion sebelah kanan ini udah aman, udah nggak ada penghalang ya. Jadi kita fokus ke sebelah kiri. Kita fokus ke kiri, kita pastikan mundur pelan-pelan. Nah, kita pastikan belakangnya itu nggak kena pembatas. Mundur pelan-pelan sambil setirnya itu kita arahkan lawan arahnya. Tadi kan belok ke kanan ya, sambil kita buang ke kiri sedikit-sedikit. Kita fokusnya ke spion kiri. Nah, setirnya kita pasin. Sambil mundur pelan-pelan. Kamera mundurnya belakangnya. Nah, ini kan posisi mobil udah lurus nih teman-teman. Nah, spion kanan kita lihat oke, yang sebelah kiri kita lihat juga oke. Kita lihat dulu nih. Posisi kan udah lurus parkirnya. Ban ini masih belok ke kanan. Jadi kalau udah lurus gini, sambil kita tadi kan posisi mundur. Nah, saya mau mepetin parkirnya nih, mepetin belakang. Ini kalau udah posisi lurus, langsung setirnya itu ambil ke kiri ya, putar ke kiri, posisikan setirnya itu lurus. Karena ini mobil parkirnya sudah lurus, jadi roda kita harus pastikan lurus juga, biar rapi mundurnya, biar lurus. Oke, kita pepetin ke belakang. Pepetin ke belakang. Oke, kira udah agak mepet, lurus sedikit. Oke, nah ini udah mepet parkirnya. Kalau udah kita netralin lagi ya. Kalau udah dinetralin, jangan lupa kita handrem, tarik. Kopling udah nggak pakai. Handrem tarik, remnya lepas. Sah. Nah, ini udah posisi mobil netral. Nah, kita lihat ya hasil parkirnya itu udah lurus apa belum. Oke, mobil saya matikan, AC off, kunci tinggal di putar ke kiri. Nah, ini udah kunci setirnya ini udah berlaku tuh. Ini
tidak kunci setir. Oke, kita lihat ya hasil parkirnya teman-teman, parkir mundurnya. Nah ini kan posisi jalan kan agak turun, posisi garasinya agak turun, jadi untuk safety kita ganjel nih teman-teman, bannya kita ganjel safety. Kunci dulu mobilnya. Nah dari hasil tadi parkir mundur, teman-teman bisa lihat ya lurus atau enggaknya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini cara parkirnya yang saya ajarkan tadi, lurus apa enggak. Sisinya sebelah kiri nggak terlalu mepet juga, sebelah kanan masih luas space-nya. Dan kita lihat belakangnya nih dari hasil kamera yang di dalam mobil, nabrak nggak? Tuh masih ada jarak ya teman-teman. Ini enaknya kalau mobil yang ada kamera belakangnya, enaknya itu kita bisa ngelihat. Walaupun ini mobil nggak ada sensor parking, yang nggak ada sensor parkingnya, tapi ini ada kamera belakang, jadi kita bisa tahu posisi tembok di belakang itu udah mepet atau belum ya. Dan feeling kita juga harus benar-benar matang, harus benar-benar pas. Jaraknya kurang lebih 5 jari lah ya, tuh 5 jari ke tembok. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari pembelajaran mobilnya. Mohon bantuan untuk subscribe dan like dari teman-teman ya, biar saya bisa memberikan info yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.